Kita masuk di dalam satu seri yang baru, seri ini ya, lies dusta. Pertanyaan yang pertama ini kan ini ya, why we lie to ourselves? Mengapa kita membohongi, mendustai diri kita sendiri atau lebih menyukai dusta gitu ya. Terus kemudian di minggu yang akan datang ada lies we believe about God, dusta-dusta yang kita percaya mengenai Allah. Minggu berikutnya lagi lies we believe about ourselves, tentang diri kita sendiri. Minggu depannya lagi lies we believe about our relationship, urusan relasi ya. Dan yang terakhir itu lies we believe about our sin, dusta-dusta yang kita percaya berkenaan dengan dosa kita ya. Jadi ini bagian introduksi. So kalau di dalam Injil Yohanes ya, di dalam Injil Yohanes itu lie itu adalah dikontraskan, dioposisikan dengan kebenaran ya. So waktu kita bicara tentang lie itu oposisinya, kontrasnya adalah truth ya. Kebenaran versus dusta ya. Nah, kalau kita bicara tentang dusta, so perhaps sekarang gambaran sekarang di dalam zaman kita, di dalam zaman medsos, orang suka bicara tentang hoax dan sebagainya gitu ya. Hoax, disinformasi, ya, malinformasi. Tapi seperti kita tahu dari dulu juga sudah ada yang namanya fitnah, gitu misalnya. Tapi kalau sudah baca di dalam konteks ini ya, Gospel of John di dalam Injil Yohanes, itu lie ya, itu terutama itu dikaitkan dengan bukan dengan hoax ya, bukan gitu. Juga bukan dengan fitnah gitu ya, meskipun tentu saja bisa dikaitkan ke sana. Tapi lie itu terutama dusta itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita itu memandang diri kita sendiri gitu. So the so-called dusta itu ya, yang disebut dusta, kebohongan itu adalah ya ini seperti tema kita hari ini ya, membohongi diri sendiri gitu maksudnya, mendustai diri sendiri. Dan tentu saja dusta tentang diri kita alias self knowledge itu ya, knowledge of ourselves. Itu ya pasti seperti dikatakan oleh Calvin dan yang lain-lain selalu berkaitan juga dengan dusta tentang Allah ya, dan juga akan merambat lagi kepada dusta tentang sesama, and therefore kita bicara tentang relation gitu ya, relationship itu kan berarti menyangkut sesama gitu kan ya, bukan cuma tentang diri kita tapi juga sesama kita. So ya, dusta-dusta yang lain itu akan masuk gitu ya, dusta tentang keluarga kita, perhaps gitu ya, dusta tentang pacar kita, dusta tentang perhaps juga tentang gereja kita juga bisa gitu ya, gambaran dusta tentang gereja gitu, gereja kita bisa merambat kemana-mana sih ya. Tapi kalau sudah membaca di dalam Yohanes ya, itu terutama dikaitkan dengan pengenalan akan diri gitu. Nah, kita baca di dalam Yohanes 8, kita bisa baca panjang sekali, tapi saya pikir kita membatasi saja Yohanes 8 ini. 30 sampai 36 ya. 8 kita membaca, ya tergantung sih, ada yang mulai 30, ada yang mulai 31 gitu ya. Saya mulai 30 saja. 30 sampai 38 lah ya, di dalam bahasa Inggris ESV misalnya 31 sampai 38. So kita baca aman saja 30 sampai 38. Ini include everything ya, 30 sampai 38. Saya baca ya. Yohanes pasal ke-8. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar ada murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ya, mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Jawab mereka. Nah ini sudah baca ya. Ini, responsnya mereka, kita baca sama-sama. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Saudara kalau membaca terus ya, sampai dengan ayat yang ke-44, ini kan bicara kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. Terus kalau kita lompat ke ayat 44, Yesus bilang, iblislah yang menjadi bapamu.
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ya. Perhaps kalimat yang paling keras di dalam sepanjang Injil kali ya. Salah satu kalimat, if not yang paling keras daripada ini ya, perkataan yang keluar dari mulut Kristus. Nah, saudara, kalau sudah melihat di dalam konteks ini ya, sudah mendapati bahwa again lies itu dikaitkan dengan kebenaran. Jadi kalau kebenaran itu memerdekakan, ya, the truth will set you free, will set us free. Maka kita bisa balik ya, lies and lies itu imprisons. Dusta itu itu memenjarakan. Dusta itu memenjarakan. Kebenaran itu membebaskan, ya. Sudah ada aspek pembebasan di sini. Pengenalan akan kebenaran, mengetahui kebenaran itu adalah true deliverance, true liberation. Ya. Sementara lawan katanya dusta itu justru memenjarakan. Herannya ya. Orang itu lebih suka terpenjara daripada true freedom gitu. Kenapa? Ya karena ini pun adalah cerita dusta gitu. Karena mereka akan menganggap enggak kok, saya berbohong itu saya bebas kok, saya bebas berbohong. Another dusta kan ya. Jadi dusta itu ya akan menciptakan narasi bahwa berdusta itu memerdekakan itu. Gak habis-habis ya kayak begini ya. Bagaimana ya orang keluar daripada kerusakan seperti ini ya. Keluar daripada dusta, tapi dusta itu sendiri menciptakan narasi dusta yang lain bahwa berdusta itu adalah kebebasannya sesungguhnya. Kebenaran itu memenjarakan. Kebenaran itu menyakitkan. Ya terus terang saja saya waktu kita bicara tentang ini ya, tentang apa tentang lies ini ya. Seperti dikatakan di sini ini kan berkaitan dengan pengenalan akan diri sendiri. Ya. Knowledge of ourselves. Saudara baca cukup jelas kan di dalam bagian ini ya. Mereka itu berdusta, ya. Berdusta di dalam hal apa saya? Mereka menolak kebenaran di dalam pengertian apa? Mereka menolak bahwa Yesus mengatakan mereka ini adalah hamba, adalah Buddha itu. Itu mereka enggak, karena Yesus enggak benar ini ngomongnya. Siapa ya yang hamba itu ya? Kita ini orang merdeka. Kita tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ya ini kan dusta kan saya. Yesus bilang, kamu itu sebetulnya adalah hamba, yaitu hamba dosa. Karena setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. This is the truth. Inilah saya kebenarannya. Tetapi mereka nggak suka saya dengan kebenaran ini. Mereka lebih suka dusta, ya mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dengan demikian saya sudah melihat dengan jelas bagian ini bahwa lies itu terutama adalah berkaitan dengan realita kebenaran tentang diri mereka. So kita nggak usah jauh-jauh bicara tentang lies lah, political lies atau apa ya, orang kampanye banyak lies dan sebagainya gitu atau ya macam-macam lah di dunia kita kan ada banyak lies gitu kan ya. Ada orang kirim-kirim WhatsApp apa gitu ternyata nggak ada sumber, nah dicek-cek ini kayaknya juga lies gitu dan sebagainya. Agak kejauhan, maksudnya di situ agak kejauhan. Mikirin di situ tuh agak kejauhan. Yang lebih dekat dengan kita, dengan kehidupan saudara dan saya itu adalah we believe lies about ourselves. Kita lebih suka ya, ini apa? Mendustai diri kita sendiri. Karena saya distorted self knowledge itu atraktif ya dari perspektif fallen world, dari perspektif dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ya. Pengenalan diri yang keliru dan sengaja keliru, sengaja dibikin keliru. Itu atraktif saya, atraktif. Tadi ini ya, Pak Stephen sharing dan kita mesti lebih suka mencari perkenanan Allah daripada perkenanan manusia gitu ya. Jadi kalau kita bicara perkenanan manusia itu kan kita lebih suka kita harus lebih menyenangkan Allah daripada menyenangkan manusia. Manusianya itu yang lain gitu kan ya. Satu perspektif lagi ya saya. Kita itu juga manusia gitu. Kita bisa juga mencari perkenanan diri kita sendiri. Saudara nggak harus menjilat orang lain, saudara bisa menjilat diri sendiri ternyata gitu. Saudara nggak usah jatuh kepada bagaimana menyenangkan orang lain, saudara bisa menyenangkan dirimu sendiri. Dan salah satu bentuk menyenangkan diri sendiri adalah menipu diri sendiri. Gitu. Menciptakan narasi ya yang enak untuk dinikmati gitu, yang menyenangkan untuk kita. Yaitu ini salah satu jawabannya why we lie to ourselves. Kenapa ya kita suka untuk mendustai, bukan mendustai orang lain, bukan memfitnah orang lain, kita bahkan slandering ourselves gitu ya. Atau mungkin istilah bukan slandering kali ya. Kita suka memberikan gambaran yang distorted tentang diri kita sendiri gitu. Kenapa ya, saya? Kenapa? Yaitu
karena kita lebih suka mencari perkenanan manusia daripada perkenanan Allah. Gitu. Kita lebih suka untuk mencari apa yang kita sendiri itu comfortable, ya, yang nyaman untuk didengar, itu yang enak didengar. Dan kita nggak peduli whether ini kebenaran atau lies, tapi yang lebih penting itu adalah saya senang dengarnya. Gitu. Dengarnya itu lebih menyenangkan, ya. Lebih memotivasi diri saya sendiri, ya. Lebih nggak discouraging, gitu. Tapi ini ada semua all the story of false encouragement, gitu. Ya, banyak cerita motivasi itu sebetulnya cerita false encouragement, ya, gitu. Akhirnya mimpi-mimpi di siang hari bolong. Ter-encourage pun terus so what, itu nggak sesuai dengan realita, gitu. Jadi orang lebih suka ya kalimat-kalimat seperti ini, gitu. Pagi-pagi ya kita mengingatkan di sini hari ini adalah hari yang baik untuk kamu, gitu ya. Sudah tahu dari mana ya itu? Ada orang mengencourage diri sendiri, gitu ya. Hari ini akan terjadi hal yang baik padamu. Sudah pernah nggak sih terima kayak gitu? Good morning, hari ini akan terjadi hal yang baik padamu. Kalau sudah terima kiriman hari ini akan terjadi kutukan padamu, saudara kutuk balik kali orang kirim itu ya. Kurang ajar kirim kayak begini. Tapi kalau saudara dikirimi hari ini akan terjadi hari yang baik kepadamu, saudara juga ya oke gitu loh. Ini orang kayaknya orang baik gitu ya. Tapi itu five false encouragement bukan siswa ya. Saudara tahu dari mana ya hari ini adalah akan terjadi hal yang baik. Maksudnya kalimat seperti ini kan highly problematis. Apa itu baik gitu ya? As simple as that. Perhaps rather philosophical gitu. Tapi apa itu ya baik ya maksudnya? Apa itu baik gitu? Itu aja perlu penjelasan gitu kan. Baik hal seperti apa misalnya gitu. Terus kalau ternyata yang terjadi bukan hal yang baik, tapi hal yang buruk, lo jadi bagaimana gitu? Ya nggak apa-apa juga, atau pokoknya sudah berpikir positif terlebih dahulu gitu. Ya baru belakangan aja dihadapin kalau ngalamin hal yang buruk gitu. Toh padahal sampai sebelum mengalami itu, at least sampai sore itu, saya berpikir baik terus gitu kan ya. Giliran terjadi nggak baik jam 4 sore, ya toh sampai jam 4 sore saya sudah berpikir happy gitu. Atau gimana ya saya? Ini hal-hal seperti ini. Nggak ada orang dikirimin message seperti itu terus kemudian protes, menegur dan sebagainya. Saya pernah sih actually menegur gitu ya. Sekali menegur. Karena orang bilang, hal ini saya beresin saya karena ini bisa misleading secara teologi gitu ya. Ternyata ya memang ini sedang mengencourage diri sendiri gitu ya. Tapi apakah itu ya cerita mengencourage diri sendiri gitu? Ya, saya sudah lihat cermin terus berkata hal-hal yang baik kepadamu ya. Engkau ini sebenarnya langsing gitu misalnya. Ya, silakan saja. Atau saudara bukan cuma engkau ini langsing, kalau saudara lebih suka ini ya Pak, mempersalahkan yang lain. Hai mirror yang salah merefleksikan saya gitu. Kayaknya kamu yang bermasalah merefleksikan saya. Mirror ini ada persoalan. Saya seharusnya nggak gini kok jadi gambarannya kayak begini gitu. Untuk apa ya? Saya dusta-dusta seperti ini gitu yang membuat kita di dalam satu keadaan yang perhaps lebih nyaman ya dan seterusnya. Tapi ya again nggak membawa kepada pengenalan diri yang sejati. Persis seperti di dalam zaman Yesus ya, orang-orang Yahudi ini ya, yang menolak pengenalan yang Tuhan pimpin di dalam kehidupan mereka. Mereka mau dibawa kepada pengenalan yang benar akan diri mereka supaya mereka boleh dibebaskan ya dari perhambaan, perbudakan dosa. Tapi sampai di sini saja mereka nggak bisa menerima. Again, pertanyaan ini ya, why we lie to ourselves? Mengapa ya kita suka mendustai diri kita sendiri? Karena truth, kebenaran itu waktu dinyatakan, itu kebenaran itu akan menyatakan diri kita apa adanya, dan yang akan diekspos itu ya our fallenness kan ya, pasti itu. Our ugliness gitu ya. Iya dong. Karena kan manusia sudah jatuh dalam dosa gitu. Lain cerita kalau kita sudah di sorga, lain cerita kalau manusia nggak pernah jatuh dalam dosa gitu ya. Lain ceritanya kalau itu yang diekspos adalah malaikat-malaikat pilihan. Ya. Malaikat-malaikat pilihan waktu dibawa kepada let's say self knowledge, ya nggak ada soal exposure of weakness, ugliness, ya nggak ada. Masalahnya kita kan jatuh ke dalam dosa. Jadi waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita membawa serta ini kan ya, kerusakan yang terjadi itu. Lalu waktu kita mau dibawa kepada self knowledge, apa sebenarnya yang akan terekspos kalau bukan kita punya ugliness gitu. Tapi again ya, kita menolak ya gambaran seperti ini gitu. Kita lebih suka gambaran yang
image yang dihias itu. Even kita hidup di dalam dunia kita sekarang yang ya secara medsos dan sebagainya kita berusaha tampil seindah mungkin ya, yang mengesankan orang lain, ya, menutupi kelemahan kita. Perhaps gereja juga bisa menjadi gereja yang seperti itu, gitu. Gereja yang menggambarkan impresi yang bagus, gitu ya. Tapi nggak terlalu ada tempat untuk bicara tentang weakness, sinfulness, ya, ugliness, ya. Dianggap mendiscourage, gitu ya. Dianggap sebagai pembicaraan yang kayak kurang memotivasional, gitu ya. Mirip-mirip nggak sih, somehow gitu ya. Gereja yang nggak ada tempat untuk membicarakan weakness dan sinfulness, itu adalah gereja motivasional sebetulnya gitu. Nggak peduli labelnya apa gitu ya. Itu gereja motivasional sebenarnya gitu. Gereja yang suka memotivasi, tapi Alkitab itu bukan motivasi ya, soalnya. Masa Yesus bilang, iblislah bapamu, itu kalimat motivasional gitu, soalnya. Kalimat motivasional apa ya? Ini orang nggak pernah belajar kali ya. Masa kasih kalimat motivasional kayak begini? Iblislah bapamu. Apaan yang termotivasi? Ini bukan orang termotivasi. Orang bisa kebakaran jenggot, bisa panas ini, saya benar-benar kepingin bunuh, akhirnya benar gitu ya. Tadi setelah Yesus kan bilang, kamu berusaha membunuh aku. Mungkin tadinya mereka pikir, loh ini siapa sih sebetulnya mau membunuh dia? Dia ini kena paranoia atau apa ya? Tapi setelah Yesus ngomong, iblislah bapamu, akhirnya mereka benar-benar kepingin membunuh Yesus kan ya. Jadi kind of self-fulfilling prophecy. Tapi Yesus nggak pernah salah, Yesus nggak pernah salah waktu mendeteksi itu ya. Yang ada di dalam hati manusia, ini bukan sengaja Yesus corner them, sehingga mereka akhirnya terus mengatakan kalimat seperti itu mau nggak mau, karena sudah didesak ke sana, sudah diprofil ke sana. Ya sudah terjadilah seperti yang you memang sudah nubuatkan. Bukan ya, tapi Yesus mengenal kedalaman hati mereka sudah dari mulanya. Gitu. Memang mereka ingin membunuh Yesus. Kenapa ya, saya? Gambarnya sederhana, karena mereka menolak pengenalan diri. Karena pengenalan diri itu include, yaitu pengenalan akan our own weakness, sinfulness, ugliness, ya itu kita punya keburukan dan sebagainya, itu dibongkar. Ya. Mungkin saya nggak perlu tanya lagi ya, saya kenapa orang nggak senang dengan dibongkar, ditelanjangi keburukannya. Mungkin ini pertanyaan agak konyol juga ya. Tapi saudara kalau mau tanya ini juga, menurut saudara apa ya alasannya gitu ya? Kenapa ya saya orang nggak suka dibongkar ini ya Pak, keburukannya gitu? Saudara pernah pikirin nggak ini? Buat saudara sih mungkin langsung ya otomatis ya iyalah ya kayak gini kok perlu ditanya lagi. Siapa sih sebetulnya yang lebih suka dibongkar keburukannya daripada kelebihannya, kehebatannya gitu misalnya, potensi dirinya atau talentanya atau keberhasilannya, achievementnya dan sebagainya. Kenapa ya orang lebih nggak suka dibongkar tentang kesalahannya? Ini kan pertanyaan udah konyol ya kayak begini ya. Buat kita sih rada kayak otomatis gitu ya. Itu pasti kita lebih suka dibongkar achievement kita dong daripada ini apa keburukan kita. But still kalau saya insist ya, kenapa ya? Saudara nggak bisa bilang ya karena kelebihan itu lebih baik daripada kekurangan gitu ya. You know, kelebihan yang lebih indah daripada kekurangan gitu. Mungkin nggak sesederhana itu ya, saya nggak sesimpel itu. Gitu. Persoalannya itu saya, ketakutan sesungguhnya itu adalah waktu kita dibuka ketelanjangan kita ya, keburukan kita. Ya. Kita tuh takut kalau kita setelah itu ditolak dan direndahkan gitu. That is the real fear itu ada di sana sebetulnya gitu. Sekali lagi ya saya, ketakutan yang sesungguhnya itu bukan karena kita itu tampil buruk gitu. Tapi karena kita tampil dan didapati buruk, didapati ugly, ya, didapati jelek, kekhawatiran sesungguhnya itu adalah setelah itu, saya ditolak, saya dihina, saya direndahkan, ya, saya dikucilkan, saya nggak dicintai lagi, saya nggak diterima. Ya ini ya, kekuatan, ketakutan sesungguhnya. Gitu. So meaning saya, ini mulai agak sedikit positif ya pembicaraannya. Sebetulnya saya, kalau kita bisa memastikan ya bahwa kita itu tetap dicintai meskipun kita ugly, dan sebetulnya kita nggak perlu lie to ourselves. Gitu. Kalau kita percaya cinta, kalau kita percaya kemungkinan cinta, dicintai dan mencintai. Gitu. Ya ini pemuda sih ya, Sue. Ya, Bang. Nah, ada yang sudah nikah di sini, Sue? Oh ya ada. Orang yang sudah nikah itu saya nggak ada jaga image lagi gitu ya. Mau kentut ya kentut aja lah sudah. Tapi kalau sudah baru pacaran minggu pertama sudah kentut, waduh
tunggu dulu lah, saya kecepatan kayaknya gitu ya. Saudara tunggulah minggu keberapa gitu ya, nggak segampang itu kali ya, itu orang bisa jijik loh saya. Tapi kalau orang sudah saling mencintai ya, nggak ada persoalan dia mau kentut dan kentutnya ternyata nggak wangi seperti parfum dari Paris, ya nggak apa-apa juga gitu maksudnya. Karena apa? Ya karena ada cinta gitu. Karena sudah ada cinta, saya. Orang yang sudah ada relasi cinta itu boleh tampil buruk gitu, tanpa ketakutan deh. Waktu nggak ada cinta ya, waktu cinta itu nggak jelas ada atau enggak gitu ya. Waktu kita belum bisa memastikan bahwa ada cinta atau ada kasih, waduh, soalnya kita mesti benar-benar hati-hati sekali loh, soalnya supaya ugliness kita itu nggak terekspos keluar gitu. Karena apa? Ya karena our fallen world itu cuma mencintai yang beautiful, itu yang namanya eros. Cinta kasih eros itu ya, nggak harus salah sih ya, by the way ini juga ada tempatnya ya. Tapi kekurangannya, keterbatasan, limitasi daripada eros itu adalah saya mencintai karena sesuatu itu indah. Gitu. Karena sesuatu itu indah, maka saya mencintainya. Jadi cinta saya itu digerakkan oleh keindahan yang ada di luar sana. Itu namanya eros. Ya. Eros. Ya, eros memang nggak harus direduksi hanya kepada erotik saja. Erotik sih termasuk dari kata eros ya. Tapi saudara bisa mencintai dalam pengertian eros ini sesuatu yang indah gitu ya. Lukisan gitu misalnya ya. Something yang beautiful gitu, yang sudah beautiful di dalam dirinya sendiri. Lalu sudah attracted gitu ya. Itu kind of eros juga sebetulnya gitu. Kita bisa pakai istilah eros di dalam pengertian itu. Gitu. Plato pakai istilah eros untuk ini ya, beautiful idea. Itu juga eros ya, eros itu. Termasuk bahkan bisa diterapkan the idea of God juga bisa gitu. Eros ya, karena itu beautiful idenya gitu. Tetapi ya di dalam konsep Kristen kan kita tahu namanya cinta itu kita nggak cuma bicara eros, tapi kita juga bicara agape. Gitu. Agape itu bukan mencintai karena sesuatu itu indah, tetapi justru karena kita mencintai, maka kita membuat yang dicintai itu menjadi indah. So di dalam agape itu ada nuansa transformatif ya, yang ugly ya itu dicintai, lalu yang ugly itu jadi tertransform menjadi more beautiful precisely karena dicintai gitu. Ini lain sekali ya saya dengan cerita eros itu. Cerita eros itu actually sangat pasif gitu. Saya baru mencintai sesuatu yang indah. Kalau sesuatu itu indah atau beautiful, maka saya mencintai. Berarti kalau itu nggak indah atau ugly, saya nggak mencintai lagi gitu kan. Itu sangat pasif sih sebetulnya itu. Nggak ada kuasa transformatif di dalamnya di dalam hal ini. Kita yang justru malah transformatif mungkin ya, yang mencintai ini oleh keindahan itu. Ya boleh juga sih, saya nggak harus salah kan ya kayak begini ya. Kita mencintai Tuhan yang maha indah, karena kita mencintai Tuhan kita sendiri jadi dibuat lebih indah karena kita mencintai Tuhan yang maha indah, gitu kan ya? Benar kan ya? Nggak salah kan ini? Tetapi Tuhan itu mencintai kita ya. Tuhan yang maha indah itu mencintai kita yang ugly dan dia memastikan bahwa kita ini ditransform menjadi indah seperti dia yang mencintai. Jadi di dalam kuasa cinta, di dalam kuasa mengasihi ini, itu ada transformasi, gitu. Transformasi yang mengubah yang ugly ini menjadi beautiful. Gitu. So ini ya, ini yang membawa kita itu keluar dari lies. So dari sini saja sudah tahu ya, waktu kita bicara tentang truth ya, itu nggak bisa bicara truth without love, itu nggak mungkin, nggak mungkin itu. Saudara nggak bisa bicara tentang truth yang without love ya, truth without agape. Even saudara bicara truth cuma dari batasan eros saja sudah nggak mungkin saya gitu. Dari konsep truth yang dingin ya, yang tanpa cinta dan sebagainya itu nggak ada. So di dalam kekristenan pilihan itu nggak ada, benar-benar nggak ada gitu. Itu pasti bukan Christian truth aja deh, bukan gitu. Jadi kalau saudara mendengar ada gambaran seperti ini truth without love, ya itu sendiri juga without truth actually gitu. Mana ada truth without love itu nggak ada. Jadi di dalam Alkitab nggak pernah ada truth without love. Gitu. God is love dan Tuhan itu adalah sumber segala kebenaran. Ya, dan Allah itu love gitu ya. Jadi saudara nggak bisa memisahkan ini ya, menceraikan atribut truthfulness dengan atribut love itu kan nggak bisa dipisahkan di dalam diri Allah, nggak bisa. Gitu. And therefore kita nggak mengenal konsep truth without love precisely karena ini karena waktu kita membicarakan truth without love ya. Itu kita membuat orang itu tetap juga nggak bertobat, nggak terubahkan gitu, karena dia tuh takut kalau dia nggak dicintai. Saudara bisa bicara truth tanda kutip ya, truth palsu yang bukan yang tanpa cinta itu tadi ya, membicarakan kebenaran, tapi saudara nggak membicarakan di dalam cinta ya, nggak ada kuasa cinta gitu. Orang tetap akan takut untuk membuka dirinya gitu. Coba saya ambil variasi sederhana saya.
Membicarakan truth tapi secara judgmental. Itu berarti kan nggak ada love kan ya? Membicarakan truth secara judgmental. Saudara pikir membicarakan truth secara judgmental akan membuat orang itu terus kemudian, iya ya untuk apa ya saya ini selama ini saya jaga image, untuk apa saya selalu menipu diri saya mau jujur mulai sekarang karena saya sudah mendengar kebenaran gitu. Ya enggak lah saya tambah keras kali hatinya gitu. Lebih jaga image lagi gitu. Meskipun truth tanda kutip sudah diberitakan tapi in a judgmental spirit, Siapa saya yang mau terbuka? Enggak persuasif sama sekali ya. Pemberitaan truth yang seperti itu, maksudnya selalu ada tanda kutipnya ya. Itu nggak pernah jadi truth lah saya. Pembicaraan truth yang without love itu nggak pernah jadi truth. Gitu. Sudah mau baca di dalam ini ya. Ini Jonathan Edwards pernah menekankan bagian ini di dalam Yohanes ya. Salah satu ayat yang terkenal itu apa? Menutup prolog daripada Injil Yohanes ya. Itu kalau saudara membaca di dalam ayat ke-17 kan ya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran ya, datang oleh Yesus Kristus. Saudara perhatikan dua ini ya. Kasih karunia dan kebenaran. Ada nggak kasih karunia yang tanpa kebenaran? Nggak ada, saya. Itu bukan Yesus Kristus, itu Yesus yang palsu. Itu juga bukan kasih karunia anyway. Gitu. Tapi ada nggak kebenaran yang tanpa kasih karunia? Nggak ada, saya. Nggak ada. Itu juga bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu kasih karunia dan kebenaran ya, datang oleh Yesus Kristus. So kita nggak kenal kebenaran yang tanpa kasih karunia. Kebenaran yang without grace itu nggak ada, itu Christologically error. Maka membicarakan truth without love ya, love kan dekat ya, love, grace, mercy ya, itu dekat ya. Membicarakan truth without love itu juga nggak ada di dalam Alkitab, saya nggak ada. Itu bukan Kristus, itu Kristus yang lain gitu. Boleh saja sudah ini bicara tentang ortodoksi teologi dan sebagainya, teologi presisi doktrinal dan sebagainya. Tapi selama itu menjadi ini ya loveless theology ya, itu nggak bisa dibilang true ortodoksi. Itu bukan truth namanya, nggak pernah jadi truth. Ya. Karena apa? Ya sekali lagi ini ya, akan tetap orang itu terbawa kepada lies. Orang lebih akan tetap mencintai dusta. Kenapa? Ya untuk apa saya dengar model truth yang gitu yang nggak disertai dengan cinta? Akhirnya balik lagi ke problem pertama tadi ya, saya problem paling dasar. Fear of rejection, fear of humiliation. Perhatikan ya, Yesus waktu menghadapi itu ya, pelacur yang ini ya, sudah siap dirajam itu ya. Apa sih yang dikatakan Yesus di sana gitu? Apa sih? Sudah tahu kan cerita itu kan cerita terkenal kan ya? Yesus bilang apa ya tentang ini ya? Ya itu kepada ini ya, kepada yang lain. Tapi kepada perempuan itu apa ya? Ya sebelum itu ada kalimat yang lain sih. Ya benar itu ya. Tidak adakah orang yang mau melempari engkau? Di mana mereka semua? Enggak adakah orang yang melempari engkau? Terus dijawab, tidak ada Tuhan. Ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sudah, simple ya. Dia nggak ngomong kalimat saja, hai perempuan, jadi kamu sadarkan ya, kamu sudah berdosa. Nggak salah sama sekali, saya ngomong kalimat kayak gini ya. Perhaps even waktu Yesus ngomong kalimat ini ya, seandainya cerita kayak begitu, kita juga akan merasa bahwa Yesus judgmental kan ya, enggak kan? Dia memang berdosa kok gitu loh. Kenapa ya kalimat ini missing coba ya? Sudah pernah pikir nggak kenapa kalimat ini missing ya? Padahal ini kalimat truthful kan ya. Kalimat mau menyadarkan bahwa perempuan ini berdosa, di make sure bahwa dia sungguh-sungguh sadar bahwa dia adalah orang berdosa gitu. Gak ada loh saya kalimat itu. Gak ada. Yesus miss atau gimana ya? Kadang-kadang berbeda ya sama model penginjilan modern yang memastikan orang mesti dikasih tahu bahwa dia berdosa. Yesus enggak ya. Yesus mesti belajar metode penginjilan ya kayaknya. Atau gimana ya? Atau metode penginjilan kita yang keliru mesti dikoreksi oleh Yesus. Yang mana ya yang keliru itu? Kenapa ya bagian ini missing gitu ya? Kenapa nggak ada pembicaraan yang truthful tentang keadaan dia yang berdosa? Kenapa malah Yesus tanya tidak adakah orang yang mau melempari engkau dengan batu gitu ya? Kenapa mau tanya orang lain? Bagaimana dengan orang ini sendiri? Dia tahu nggak bahwa dia berdosa gitu? Tahu nggak saya dia? Apakah dia tahu dia berdosa? Dia tahu, saya pasti dia tahu dia berdosa gitu. Justru karena dia tahu maka Yesus nggak perlu ngomong lagi.
Kenapa Yesus nggak perlu ngomong lagi? Ya justru karena Yesus tahu bahwa dia sudah tahu. Bagaimana Yesus bisa tahu kalau dia sudah tahu? Karena cinta, karena cinta. Cinta itu membuat kita itu peka gitu. Orang ini sudah tahu kalau dia berdosa. Itu cinta yang memungkinkan itu cinta. Tapi kalau kita nggak ada cinta, ya, kita mau memastikan lagi bicara truth yang without love itu tadi, dan akhirnya nggak konteks sensitif. Dan akhirnya orang itu sebetulnya sudah tahu, kita jejelin lagi supaya lebih tahu lagi gitu misalnya. Akhirnya bukan lebih tahu, rada destruktif actually gitu. Karena kita cerewet deh, kita cerewet gitu. Kita nggak ada kepekaan melihat orang itu sudah sampai mana, ya kebutuhannya di mana. Akhirnya kita memberikan sesuatu yang dia sudah tahu dan kita jejelin lagi sekali lagi. Gitu. Sudah kalau melihat ini ya, Pak pelayan Yesus itu, ya, sudah jangan bikin excuse. Jadi dia Yesus ya, saya nggak mungkin dia bertanding dengan kemahabijaksanaan, jangan dibaca ke sana. Yesus manusia sejati. Saudara bisa belajar daripada kebijaksanaan Kristus. Gitu. Tapi kalau sudah baca di dalam cerita, bagaimana dia melayani perempuan yang dari Samaria itu ya, very subtle ya. Di situ ada exposure of dia punya weakness. Tapi Yesus juga melakukannya dengan cinta ya. Yesus bukan melakukannya untuk mempermalukan dia gitu. Ya, salah satu kalimat yang dikatakan ya, dalam hal ini engkau berkata benar gitu. Malah ada pujiannya, tapi kalimat sebelumnya apa? Ya memang engkau tidak bersuami dan sekarang yang tinggal padamu itu juga bukan suamimu gitu kan ya. Dalam hal ini engkau berkata benar gitu. Ini tinggi sekali loh, seni berkata seperti ini luar biasa tinggi gitu. Nah, saudara dan saya boleh mempelajarinya gitu. Yesus nggak mengatakan kalimat sebenarnya setelah perempuan itu bilang gitu, omong kosong lalu ini semuanya gitu ya, omong kosong. Lu sekarang kan sedang melacur kan, sama melacur lagi kan ya, sudah berapa orang sekarang ke yang kelima kan sebenarnya gitu. Yesus nggak ngomong kalimat itu loh, saya tidak gitu. Meskipun kalimat itu juga nggak salah kan, nggak salah loh kalau Yesus ngomong itu tuh fakta loh. Tapi itu fakta yang nggak ada cinta, gitu. Fakta yang without love. Fakta yang ada cinta, yaitu Yesus bilang ya, engkau sudah pernah bersuami dan sekarang yang ada padamu bukan suamimu ya. Dalam hal ini engkau berkata benar. Itu perspektif kebenaran di dalam cinta atau kebenaran di dalam perspektif cinta. Nah, hopefully ya, kehidupan kita ya sebagai orang percaya itu bisa seperti Kristus. Ya. Hopefully komunitas kita ya, ini adalah komunitas yang peka seperti Kristus ya. Waktu memberitakan kebenaran ya, memberitakannya itu di dalam cinta, di dalam kasih ya. Yang meniadakan, yang menghilangkan ketakutan orang akan being rejected and being humiliated itu ya, and being judged dan sebagainya itu. Hopefully ya, Tuhan memberikan kepada kita bijaksana, kepenuhan Roh Kudus supaya membawa kita ke dalam kesaksian yang seperti ini. Ini ya, baru kita bisa bicara penyingkiran daripada lying to ourselves. Banyak orang itu lying to themselves ya, termasuk saudara dan saya. Yaitu karena kita nggak menemukan komunitas yang mencintai. Gitu. Kita rhetorically selalu memberitakan tentang Yesus yang mencintai, katanya gitu. Memberitakan tentang Allah yang mencintai, ya. Tapi bagaimana dengan komunitas kita gitu? Komunitas kita adalah komunitas yang mencintai seperti Kristus kah, ya? Atau komunitas yang menghidupi ideologi yang luar biasa lain dengan kristologi yang kita percaya. Gitu. Kita ceritanya saya percaya Yesus nggak menelanjangi perempuan itu, gitu ya. Itu cerita Alkitab yang kita percaya. Tapi di dalam komunitas kita ya, kita menelanjangi kesalahannya orang lain atau bagaimana ya gitu. Atau kita malah bersuka cita menelanjangi keburukan dan kesalahan orang lain. Kalau kayak gini kita totally disintegrated, teologi kita kayaknya teologi skizofrenik gitu ya. Satu sisi percaya cerita itu Yesus kayak begitu, yang kita hidupi Yesus yang lain. Yesus yang nggak ada di dalam Alkitab ya. Proyeksi kita, fantasi kita tentang Allah. Nah, kan ada sesi tersendiri ya tentang lie about God ya. Tapi ini juga bisa kita include hari ini ya. Why we lie to ourselves? Salah satu jawabannya adalah juga karena kita more comfortable with our own fantasy tentang Allah yang kita proyeksikan sendiri. Dan itu membuat kita juga jadi mendustai diri kita sendiri. Kita memperkenalkan konsep Allah yang cocok dengan kita. Saya percaya sudah di Kelapa Gading sudah sering mendengar koreksi seperti ini ya. Kita, saudara dan saya, ini kita punya ide kita sendiri tentang Allah.
termasuk ide tentang kebaikan Allah. Itu saudara dan saya punya idenya sendiri. Yang kadang-kadang nggak nyambung dengan cerita Alkitab ya. Kita itu memojokkan Allah itu kalau Allah baik, dia harusnya begini gitu, harusnya begini. Saya ada pergumulan ini, harusnya jalannya itu adalah ini dengan solusi seperti ini dan jalan keluar seperti ini dan penyelesaiannya itu deadline-nya adalah tanggal ini gitu misalnya. Saudara ini saudara yang Tuhan atau Tuhan yang Tuhan ya sebenarnya gitu. Kita bikin imajinasi kita tentang Tuhan dan kita memaksakan ide Tuhan kita ya yang fantastis itu ya kepada Tuhan dan kita suruh dia itu bertindak seperti yang kita berfantasi itu gitu. Saya percaya perjalanan kehidupan salah satunya dikuduskan Tuhan itu adalah terus-menerus koreksi ya terhadap ini ide Allah yang asli yang mengoreksi our own imagination about God. Waktu sudah terus-menerus dikoreksi ya ide tentang Allah yang keliru itu dikoreksi ya digantikan dengan pengenalan akan Allah yang sejati. Kita lebih malas untuk mendustai diri kita. Karena mendustai diri itu sangat erat dengan menciptakan dusta tentang Allah. Bukan mendustai Allah ya, tapi menciptakan dusta tentang Allah. Gambaran Allah yang sebetulnya mendustai diri kita sendiri. Sudah nanggap ya poin ini ya maksudnya. Kita menggambarkan Allah seperti ini, lalu kita sembah-sembah sendiri, kita senang dengan gambaran seperti ini, somehow kepegang gitu ya, saya bisa kontrol dan sebagainya, predictable, etc. Tapi itu dusta untuk diri kita sendiri. Kita lie to ourselves. Itu lebih nyaman deh saya untuk kita daripada Allah yang asli gitu. Allah yang asli waktu datang itu memimpin saya. Allah yang asli waktu datang itu dia membongkar kehidupan saudara. Saudara langsung nggak berdaulat di situ. Tapi Allah yang palsu, itu saudara bisa tetap berdaulat. Kenapa ya orang lebih suka bawa jimat, terafim gitu misalnya. Kenapa saya? Karena gampang kekontrol. Maksudnya gini loh saya, misalnya ini, katakanlah ini jimat gitu ya. Misalnya ini jimat ya. Kalau saudara bepergian, ya saudara bawa, saudara boleh expect keamanan karena jimat ada pada saudara. Totally predictable kan ya, benar kan ya? Kalau saudara misalnya ketinggalan, saudara lupa. Terus mobil saudara kecelakaan, ya gampang banget menjelaskannya. Ya lu nggak bawa sih talismannya. Lu nggak bawa your talisman kan? Lu ketinggalan. Ya sudah dong, lu ketinggalan. Ya sudah, lu kecelakaan. Sangat explaining gitu loh ya. Tapi kalau mengikut Allah yang sejati ya, mengikut Allah yang sejati, saudara sudah berdoa, masih bisa sakit ya. Saudara sudah mengikut Tuhan, tapi masih bisa mengalami penderitaan. Ini kan nggak ketebak kayak gini soalnya. Repot ya mengikut Allah yang seperti ini ya. Lebih gampang talisman, tahu talisman nggak? Saya jimat gitu, lebih gampang gitu. Karena saya bisa predik. Gitu. Kalau saya bawa, saya harus aman. Ini harus memberikan keamanan kepada saya karena saya nggak lalai menepati bagian saya bawa di dalam genggaman tangan saya ini terafim saya bawa. Tapi kalau saya lupa, terus kemudian saya kecelakaan, ya sudah dong salah saya gitu loh. Nggak perlu nyalain ini juga yang salahnya saya. Toh kan gampang banget kan religion seperti ini ya. Manusia lebih suka keagamaan yang kayak begini, yang totally predictable, yang bisa dipegang tangan, yang bisa didikte, ya, yang nggak ada surprise, yang bisa dikendalikan, itu ya. Intinya adalah ya saya tetap berdaulat gitu. So-called Allah itu boleh tunduk lah di dalam kedaulatan saya. Gitu. Tapi itu adalah ide Allah yang imajinatif saya sebetulnya. Itu ide Allah yang palsu ya, yang nggak membawa saudara dan saya bertumbuh. Akhirnya menciptakan kebohongan-kebohongan terhadap diri sendiri. Karena itu ide-ide itu sendiri adalah kebohongan. Poin terakhir ya, saya. Poin terakhir, why we lie to ourselves. Kenapa kita mendustai diri kita sendiri? Ya, karena again seperti kita lebih comfortable dengan our own fantasy about God. Kita juga lebih comfortable with our own righteousness. Kita lebih comfortable kalau pakai ini ya kan tanya, why we lie to ourselves? Kita more comfortable with our own idea of truth. Kita more comfortable with our own truth. More comfortable with our own righteousness. Ya, kita lebih suka ide kebenaran, ya, kebenaran itu truth, truthfulness atau righteousness, ya, yang kita ciptakan sendiri. Balik lagi gitu ya. Kita menganggap diri kita itu righteous, tapi standar righteousness-nya yang tentuin ya kita sendiri. Gitu. So kita paling sebel dengan orang yang menjadikan dirinya itu kayak Bible gitu ya. Itu sebel bener saya kayak gitu.
Sudah nangkap saya maksudnya. Itu orang lain tuh dinilai semua salah karena nggak seperti dia gitu. Loh, jadi dia ini Bible atau apa sih sebenarnya gitu? Kamu kurang ya, nggak seperti saya gitu. Kalau saya sih bawa minuman gini misalnya, ya yang benar dia gitu ya. Kok bawa minuman tuh harus dari kanan gitu ya, bawa kiri semua salah gitu ya. Tapi kalau sudah dibalik ya, dibalik saja ya. Yang bawa kiri yang jadi benar, jadi Bible, yang bawa kanan semua salah jadi kan. Benar nggak sih? Tinggal ditukar saja gitu. Tapi kalau seseorang menjadikan dirinya sendiri itu adalah the Bible gitu misalnya ya sudahlah, semua yang lain salah gitu. Dan orang seperti ini, ini terus menciptakan kebohongan di dalam kehidupannya sendiri, kebohongan bagi dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya sendiri itu sebagai the standard ya. Orang lain semua dinilai berdasarkan dia. Gitu. Tapi kalau sudah tanya, ya dia akan tetap bilang, oh saya tetap nggak perfect lah. Siapa di dunia ini orang yang perfect? Saya juga orang berdosa lah seperti kamu. Kita semua orang punya kelemahan. Tapi teori doang, teori doang. Ternyata di dalam penghayatan hidup ya, dia memosisikan diri sebagai orang yang benar dan selalu benar. Theoretically ya bilang, ya saya pasti punya kelemahannya. Saya pasti juga orang berdosa dan sebagainya. Theoretically gitu ya. Practically ya, menghidupi kehidupan ya saya selalu benar. Gitu. Saya selalu benar ya, dan orang lain ya harus ikut ini apa saya sebagai the Bible, sebagai the standard. Nah, kalau kayak begini ya ya sudah, ini berarti bicara tadi ya, why we lie to ourselves. Orang yang seperti ini ya akan terus-menerus menciptakan dusta di dalam kehidupannya. Jadi yang selalu koreksi harus selalu yang di luar dia, bukan dia sendiri. Dia nggak perlu ada koreksi. Bahkan ide tentang Tuhan pun, even yang asli pun juga boleh dikoreksi untuk menyesuaikan kepada standarnya dia. Gitu. Ini totally hopeless ya, kayak begini. Ini benar-benar hopeless ini ya. Kecuali ada mujizat ya, Roh Kudus menyadarkan dia, ada conviction of sin. Ini orang seperti ini dalam keadaan yang luar biasa bahaya sebetulnya. Why he atau she lies to himself, herself, to ourselves ya. Mengapa? Ya karena orang itu, karena kita ya lebih comfortable dengan our own idea of righteousness, our own idea of truth. Maka dia menggantikan kebenaran itu dengan dusta gitu. Padahal sebetulnya itu adalah dusta, tapi diposisikan sebagai kebenaran ya. Waktu dusta dibilang kebenaran, ya sudah kebenarannya sejati, nggak akan pernah bisa ini ya hadir di dalam kehidupan. So, harap Tuhan berbelas kasihan di dalam kehidupan kita dan membebaskan kita daripada kerusakan-kerusakan seperti ini ya. Nanti di kesempatan yang lain yang akan datang kita akan bicara kontennya secara lebih detail ya. Dan bicara tentang ini lies about God, lies about our relations, lies about ourselves, about our sins dan sebagainya. Pak Willy, jadi bagaimana singkat aja Injil Kristus itu bisa menolong kita keluar dari membohongi diri sendiri, Pak? Injil Kristus yang kita terima itu kan ini ya, waktu kita menerima Injil itu Roh Kudus bekerja seperti dikatakan di dalam Injil Yohanes masuk ini ya sama ya. Itu kan masuk kepada conviction of sin gitu ya. Kita masuk kepada conviction of sin, yaitu kita actually ditelanjangi gitu, ada exposure gitu. Maka itu waktu Roh Kudus bekerja ya, dia bekerja itu bukan tanpa cinta. Nah, ini ya conviction of sin yang dikerjakan oleh Roh Kudus bedanya dengan demonic accusation, ya itu di dalam satu hal ini, yang satu ada cinta, yang lain nggak ada cinta gitu. Tapi seperti mirip, sama-sama mengeksposkan ya, sama-sama membongkar gitu. Iblis accusing ya, ini mirip ya, convicting ya, seperti kayak accusing kan, mirip sebetulnya gitu. Tapi bedanya waktu Roh Kudus itu melakukan conviction of sin ya, dia datang menghampiri itu dengan cinta. Yesus waktu ini ya, waktu hadir itu Petrus menyangkal diri ya, dan Yesus memandang dia. Kita sudah pernah bahas bagian ini kan, saya percaya Yesus waktu melihat bukan dengan mata yang judgmental, tapi mata yang merciful ya, penuh dengan belas kasihan. Setelah itu Petrus kan pergi menangis, dia keluar, dia bertobat ya. Dia sangat menyesal. Dia bukan bunuh diri ya. Karena apa? Karena ada perspektif cinta dari matanya Yesus gitu. So ini ya, dari conviction of sin, betul sih dibongkar, ada pembongkaran benar ya. Tapi ada cinta gitu, ada cinta yang siap untuk menutup gitu. Dan kalau kita menerima itu ya Injil, conviction and grace ya, dua-duanya gitu ya, truth and grace, grace and truth ya.
ya kita bisa bebas dari lying to ourselves dengan menghidupi Injil ya, karena Injil itu adalah bicara truth and love and truth, dua-duanya gitu. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita ya, kita mau menyatakan kebenaran tapi kita nggak punya cukup cinta kasih ya, mungkin mendingan diem dulu kali. Karena itu bisa destruktif, karena yang dibicarakan itu bukan truth gitu. Again ya, truth yang without love itu bukan truthnya Alkitab sih. Itu fakta kejam ya. Fakta kejam itu nggak sama dengan truth ya, nggak sama. Yesus waktu mengatakan ya Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menurut saudara truth nggak sih kalimat itu? Ya Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Truthful nggak kalimat ini? Jawaban sederhana ya, ini keluar dari mulutnya Yesus, kita orang evangelikal. Saudara mau berani bilang nggak truthful, gimana sih? Sederhana, saudara pertanyaannya, saudara pasti truthful kan ya? Tapi kalau dilihat dari perspektif dunia kan kayak kok bikin greget gitu ya. Kok gini sih ngomongnya gitu ya? Gak jelas banget sih, ambigu banget. Nggak sadar loh orang ini kalau berdosa gitu. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih tahu lebih jelas bahwa mereka itu berdosa gitu. Kalau perlu teriak sekalian sama mereka gitu ya. Supaya mereka sadar kan, itu truth yang kejam sih, truth yang kejam. Itu bukan truth sih, kalau menurut Alkitab bukan truth gitu. Kadang-kadang kita mistaken ini ya, truth yang without love itu sebagai truth gitu. Padahal itu just simply bare fact ya, fakta kejam gitu. Fakta kejam yang nggak ada covering ya, nggak ada ini ya, nggak ada cintanya dan sebagainya. Ya, itu bukan dibicarakan Alkitab sih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang kami bisa renungkan dalam keterbatasan waktu Tuhan. Hidupkan di dalam diri kami, dalam komunitas kami, dalam gereja kami, dalam kesaksian kami, dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi, di dalam semuanya yang kami kerjakan. Kami berharap supaya kuasa Injil boleh sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami memohon, kami bersyukur kepadamu. Amin.